Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bisyakur. Jazaa amalan qalilan bithawabil jazilil mawfur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الصبور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ونبيه ورسوله المشهور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد النور وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم النشور. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral asatid wal hujjaj, kaum muslimin, para pecinta Asmaul Husna, pecinta Yasin Tahlil, pengajian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, taufik dan inayah sehingga pada malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita semua untuk berjumpa, berkumpul dalam rangka mempelajari, memahami serta meyakini sebahagian dari asma-asma Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itu semua maka sebagai perantara kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah atas panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para zuriyah keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang baik, selalu mencintai beliau dan dicintai beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alangkah indahnya ketika kita setiap melaksanakan aktivitas ibadah kita bisa melaksanakannya dengan penuh khidmah dan khusyuk. Maka di antara cara agar kita bisa mendapatkan rasa khidmah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala serta khusyuk, maka di antaranya adalah kita mengkaji maknanya, memahami artinya, dan membawa nuansa rasa di dalam arti itu dalam pelaksanaan ibadah kita. Sebagai contoh, bila kita sholat, maka dari awal kita sudah niat bahwa kita akan tunduk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar. Diteruskan dengan iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira pun rasa arti dari bacaan iftitah masuk ke dalam sanubari kita, sehingga kita sholat dengan membawa cahaya sholat, dengan membawa kemuliaan sholat. Maka insya Allah kalau kita istiqamah memahami artinya, maka kita sholatnya termasuk sholat orang-orang yang khusyuk, walaupun dalam tingkatan yang masih sangat rendah. Yang insya Allah kalau kita mau berusaha, maka Allah akan meluaskan keberkahan dan karunia kepada kita. Man jadda wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan diberi lebih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun dalam Al-Fatihah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi abdan syakura,
untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur adalah untuk Allah, punya Allah, Rabbil alamin, zat yang mencipta, yang mengatur, memberi rezeki kepada kita semua, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Berarti menyanjung Allah, meyakini Allah yang memberi rezeki, bagian dari orang yang bersyukur. Maka makna asyakur diantaranya adalah, kalau lughatnya artinya zat yang maha berterima kasih, zat yang maha membalas. Sebagaimana kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, mungkin kita tidak mengharapkan balasan ucapan terima kasih. Tapi kalau dia yang kita kasih tidak mengatakan terima kasih, kok beda rasanya. Kita pun sama, tanpa disuruh untuk mengucapkan jazakallahu khairan atau terima kasih, suwun, matur nuwun, kita akan mengucapkan itu semua sebagai bentuk ungkapan kita menyanjung beliau, orang yang memberikan kepada kita. Betul? Betul Pak? Alhamdulillah, kita diajarkan oleh Allah setelah selesai ngopi, makan mie ayam, alhamdulillahilladzi at'amana wassaqana waja'alana muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ismu sadis wa thalathuna min asma'illahil husna syukur. Asma, nama Allah yang ke-36, ya. Di antara nama-nama Allah yang sangat baik, sangat indah adalah Asy-Syakur. Sebagaimana Al-Ghafur, maka wazan fa'ul artinya maha. Maha segalanya. Nah, Al-Ghafur sudah diterangkan kemarin, maha memberi ampunan atas segala macam dosa. Segala macam dosa, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mau kembali mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bukan hanya lisan, hati kita juga, karena yang berdosa bukan hanya lisan saja, hati kita juga banyak yang dosa. Maka kita mohon ampun lahir dan batin. Kan baju yang kita pakai sama istri dicek dulu mau dicuci, ini yang luar ini bekas kena kopi sejak ini kemarin. Yang dalam juga dibuka Pak ya, bagian kerahnya, bagian sakunya ternyata ada ada permen yang masuk ke saku, lupa punya bocah, kita tajam banget deh. Masya Allah, adakallah jemain. Jadi Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah wa radhiyallahu anhu mengatakan, menyampaikan dalam kitabnya, Asy-Syakur huwa alladhi yujazi bi yasiri ta'ati kathirat darajat wa yu'ti bil 'amali fi ayyamin ma'dudah na'iman fil akhirati ghairu mahdud. Kalau bisa ditulis, tulis aja Pak. Apa artinya? Asy-Syakur maha berterima kasih, maha membalas amal hamba-hambanya. Itu menurut bahasa. Maka syarah penjelasannya adalah Asy-Syakur adalah zat yang membalas dengan sedikitnya ketaatan hambanya, membalas katsirat darajat dengan diberikan banyak derajat pahala. Ya Pak ya, Allah itu melihat kita dengan penuh asma syakurnya, dengan nama syakurnya, sehingga melihat kita yang hadir di majelis ilmu walaupun nggak sampai 5 jam, 2 jam udah gitu, banyak yang ngantuk habis makan mie ayam, tapi ikhlas karena Allah, bisa semua dosa diampuni oleh Allah. Allah. Karena Allah
Asy-Syakur, maha berterima kasih. Maksudnya maha membalas amal ibadah hambanya, taatnya yang sangat sedikit sekali dengan banyaknya derajat pahala. Karena pahala kan cuma 1 derajat. Contoh, minimal kita membaca Al-Quran, Allah balas 10. Kita kan 50 ini sama balasan, kita dikasih 10.000, besok gantian saya pengen kasih dia 10.000. Allah enggak. Kalau kita sedekah 10.000, Allah balas 10 kali lipat, itu minimal 1 derajat pahala. Belum kalau pas ngasihnya lagi pahilit, Pak. Sedekah pahilit pahalanya lebih besar, makanya jarang yang ngerjain. Ya. Belum lagi di waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, pahalanya bisa 1000 kali lipat. Anda membaca Asmaul Husna, ya Allah ya Rabbana, segitu aja, dini dia bisa 1000 kali lipat. Anda membaca itu, pahalanya. Itu artinya Asy-Syakur, zat yang maha membalas amal ketaatan hambanya yang sedikit dengan banyaknya derajat pahala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa yu'ti bil amali fi ayyamin ma'dudah na'iman fil akhirati ghairu mahdud. Masih lanjutannya, asy-syakur juga bermakna zat yang memberikan nikmat yang abadi kepada hambanya yang mengamalkan amal ibadah di waktu yang sangat sedikit di dunia. Bayangkan Pak, Bapak umurnya ini paling tua berapa sih? Di sini nggak ada yang 70-an, rasanya 17 sama 25. Ya, baru berapa lah. Allah yang mentakdirkan, yang berikan hidayah sama Bapak bisa melaksanakan ibadah di masjid, dilipatkan pahala sholatnya berapa kali lipat? 27 kali lipat. Yang dekat sama 27 kali lipat, yang masbuk juga sama 27 kali lipat. Makanya banyakan yang kerja sedikit dapat banyak. Nah, berarti itu prinsipnya dipakai kayaknya ya. Prinsip sholat dipakai dalam kerja. Masya Allah, jangan bilang saya ngajarin ya. Tuh, kalau sholat di rumah 1 derajat, begitu ke masjid walaupun masbuk tetap dapat tahiyat akhir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, alhamdulillah, dapat 27. Tuh. Pulangnya paling duluan. Enggak apa-apa dapat 27. Kan Allah Maha Asy-Syakur. Habis ngaji kemarin. Alhamdulillah. Tapi jangan masbuk terus. Ya, sayang ditingkatkan ya. Kita beribadah sangat sebentar sekali, nggak nyampe 100 tahun kita ibadah. Tapi Allah balas di surga yang nggak ada batas waktunya. Terus mustamirrah, ghairu mahdud, tidak dibatasi. Gimana Pak? Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Asy-Syakur. Membalasnya benar-benar sempurna. Berapa? Bahkan senyum yang kita berikan kepada saudara kita dengan ikhlas karena Allah anggap sudah kok dianggap nyengir sama 1000 kali kalau Ramadan. Masya Allah. Maka untung sekali kalau kita ngaji Asmaul Husna bisa ngerti artinya. Allah membalas dengan amal ibadah yang terbatas di dunia hanya berapa? Sehari 5 kali, yang masuk 4 kali, yang genap maghrib biasanya. Ya. Masya Allah ya, itu dibalas dengan surga. Apalagi contoh, kita pernah mendengar tentang keutamaan sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Berapa menit Pak qabliyah subuh? Saya nanya, jadi nggak dipraktekin kemarin qobliyahnya di rumah?
Jadi enggak. Udah keterawang dari sekarang, udah ketahuan. Tapi alhamdulillah, insya Allah suatu saat tidak perlu sholat qobliyahnya sebelum sudah sholat subuh, berangkat pas adzan di shot terdepan, berebut jadi imam, ya, sampai sulit jadi imam, rebutan di sini. Allahumma, pahalanya masya Allah ya. Jadi itulah makna dari asyakur, zat yang membalas dengan sedikit ketaatan hambanya dengan banyaknya derajat pahala, zat yang memberikan kenikmatan yang tiada batas di akhirat nanti hanya sebab amal di dunia yang hanya sebentar. Kalau sholat qobliyah subuh nggak nyampe 5 menit, sholat witir Pak, sholat witir minim berapa rakaat? 1, nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe. Apalagi tiba-tiba kita nggak mau baca surat, cuman Fatihah, Allah Akbar, itu udah witirnya 1 rakaat. Balasannya lebih baik daripada harta yang paling indah di dunia ini Pak. Apa saja itu kalau dikumpulin Pak, buat kita itu masih kalah bagusnya kita sholat sunnah witir. Itu aja jarang yang masa sih? Witir 1 rakaat Pak, suratnya qul huwallahu ahad, udah mentok. Coba latihan kita mencoba. Saya pengen lebih baik lagi, lumayan 1 rakaat sholat witir, nanti pulang sampai rumah kalau belum batal, Bu, nih saya ada ilmu witir, kita sholat witir dulu sebelum tidur, istiqomahkan ya, maka kita akan pantas disebut ahlul Quran kalau kita mau sholat witir walaupun 1 rakaat. Sholatnya orangnya rada-rada malas sedikit, itu 1 rakaat sholat sunnah witir. Baik, ada lagi orang dari kecil maksiatnya banyak banget, bahkan mungkin bukan Islam. Nabi menyampaikan amanah dari Allah yang maha asyakur, yang maha membalas amal hambanya. Apa kata Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau witir mungkin agak berat, perlu beberapa menit. Mau mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Udah segitu berapa detik masuk surga Pak. Semua dosanya diampuni. Masya Allah, bisa masuk surga. Asyakur itu namanya. Hanya Allah yang mampu itu. Paham ya Bapak-bapak ya? Jadi kita mestinya malu sama diri sendiri. Kita banyak dikasih nikmat, merokok kita lebih lama daripada sholat witir kita Pak. Maaf salah ya, jangan tersinggung ya. Masya Allah, moga-moga tersinggung semua. Allahumma amin. Nanti ada rasa ya, tapi dimaafin saya ya kalau tersinggung. Baik, sekarang bagaimana caranya kita berakhlak dengan asyakur agar kita termasuk hamba Allah yang mudah-mudahan termasuk abdus syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau syakir, hamba yang bersyukur. Kalau syakur, yang pandai, yang selalu bersyukur setiap waktu. Itu namanya syakur untuk kita ya. Yang pertama, cara berakhlak dengan asma ini. Ayya'taqida anna hadzal isma ismun min asma'ihi ta'ala al-husna. Yang pertama harus yakin kalau asyakur ini termasuk asmaul husna, harus yakin. Nggak yakin ini berarti mengingkari Al-Quran. Di Al-Quran ada inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kita laghafurun, sungguh-sungguh maha pengampun, syakur, lagi maha menerima amal hambanya, membalas amal hambanya. Tuh, ada di Al-Quran. Sudah paham? Yakin? Yakin Pak?
udah tahu artinya, udah paham, yakin itu ada. Yang kedua, wa ayashkurullaha ta'ala bi ayyatarifa anna ni'ama minhu ta'ala wa ayyasrifa fima fihi ridallah. Yang kedua adalah dengan cara kita ngikutin kalau Allah maha membalas amal hambanya, kalau kita wa ayashkurullah, bersyukur kepada Allah. Jadi saling mensyukuri ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, terima kasih dengan wujud ibadah. Kalau Allah bersyukur kepada kita dengan wujud memberikan balasan, pahala lebih dari yang kita amalkan. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yang pertama, bi ayatarifa anna ni'ama minhu ta'ala. Pertama, hati kita harus yakin. Itu cara bersyukur yang pertama. Bukan cukup gajinya naik, alhamdulillah, kan hanya bibirnya aja, tapi hatinya dapat nikmat sekian. Hati kita, ini adalah rezeki dari Allah, yakin. Mau banyak mau sedikit, lihat Allahnya yang telah memberikan kita kenikmatan. Jadi kita harus bersyukur. Ditanyakan oleh Allah, kamu syukur apa enggak? Harus yakin. Jadi ketika kita capek bekerja, kemudian mungkin ada sesuatu hal sehingga harta kita mungkin hilang, diambil orang. Kalau hilang sekiannya enggak, kalau nggak dibakar. Mungkin duitnya pindah ke orang lain, handphonenya pindah ke orang lain, motornya pindah ke orang lain. Jadi itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan selalu kita merasa ini ada jerih payah saya. Iya, itu semua karena Allah. Mau dari siapapun kita yakin itu dari Allah. Gitu Pak ya, pertama. Yang kedua, wa ayasrifaha fima fihi ridallah. Mentasarrufkan, menggunakan nikmat itu ke arah yang diridhoi oleh Allah. Nisbah kalau kita punya ilmu, Pak. Ilmu anugerah bukan? Ilmu rezeki bukan? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai ilmunya, diamalkan. Kita ngaji malam ini, kita niatkan besok, gak usah besok, nanti lah, diamalkan asyakur ini ya, diamalkan. Kita punya ilmu, kita sampaikan. Karena apa? Bentuk syukur. Karena kita bersyukur kepada Allah, dikasih akal, kita ngaji, bisa mendengarkan, punya panca indera, bisa melangkah ke majelis taklim, kita gunakan untuk bersyukur. Kita ngaji biar ibadahnya baik, biar hatinya semakin bersih, semakin baik. Itu punya uang pun sama, ditasarufkan yang baik, jangan yang buruk. Berarti kalau orang menggunakan badan untuk maksiat, harta untuk maksiat, berarti dia orang yang masih belum benar-benar beriman kepada Allah yang asyakur. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan yang ketiga? Wa ayashkurun nasa, yaitu dengan cara bersyukur juga, berterima kasih juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara. Paham ya? Kira-kira siapa saja nih orang-orang yang wajib kita perhatikan agar kita bersyukur kepada dia? Banyak, tapi ada beberapa yang lebih utama. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih, respon yang baik kepada orang tersebut. Yang pertama dan paling utama, manusia yang paling wajib kita syukuri adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari segala-galanya. Paham Pak? Kalau nggak ada Nabi, ma'arafna Rabbana, kita nggak tahu Allah. Allah nggak menciptakan Rasulullah, Quran nggak kelihatan, nggak ada, kita nggak paham. Ya, kalau kita tidak diberi kesempatan menjadi umat Rasulullah, maka kita tidak akan pernah tahu hukum. Maka kita seperti hewan, al-bahaim, nggak tahu hukum, ini halal, ini haram, dia nggak tahu halal semuanya. Ya Masya Allah. Yang pertama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Cara bersyukur pada beliau, caranya gimana? Ikuti ajarannya, ya, ikuti ajarannya. Yang kedua, banyak baca sholawat sebagai bentuk syukur, terima kasih kepada Nabi tadi kan, ya. Kita ngaji apa? Berjanji
adalah bentuk cinta kita, syukur kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga contohnya menghidupkan sunnahnya, termasuk sunnah mengadakan majelis taklim asmaul husna secangkir hikmah apapun, itu menghidupkan sunnah ajaran beliau. Yang keempat mencintai ahli baitnya, jangan sampai menghina, menyakiti ahli keluarga dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, siapa manusia yang wajib kita syukuri, yang wajib kita terima kasih dengan benar-benar? Wa walidayhi, kedua orang tua. Kalau ada mereka kita ada nggak? Kita bukan Adam, ya. Kita manusia yang terlahir dari proses bapak dan ibu kita. Bahkan Allah menyandingkan haknya untuk disyukuri dengan hak mereka. Anishkurli waliwalidayk, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib bersyukur kepada orang tua. Ya tentu caranya berbuat baik. Berbuat baik sepanjang masa apa selamanya? Semasa kita masih hidup kita berbuat baiknya. Berarti kalau orang tua sudah meninggal pun kita wajib tetap bersyukur. Dengan cara apa? Mendoakannya. Siapa lagi yang bisa menjadi penolong paling utama selain kedua orang tua kita yang kita tolong? Kita yang menolong mereka. Makanya kita ngaji agar kita jadi orang baik, orang yang ikhlas, sehingga doanya diterima oleh Allah. Rabbi ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua caranya ikuti perintahnya, kalau nggak maksiat ikutin aja. Itu orang tua. Yang ketiga, siapa orang yang wajib kita syukuri? Wala ulama, para guru, para alim, wajib kita syukuri, kita hormati hidup dan mati beliau. Karena memang kalau nggak ada ulama, ya kayak hewan kita Pak, nggak tahu yang benar yang salah. Maka hak mereka sangat kuat sekali. Bahkan mereka berhak memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada kita. Maka kita harus bersyukur dengan cara menghormati mereka. Kalau masih hidup, kita hormati mereka. Ketika kita di makam beliau, hormati. Jangan nggak sopan ketika ziarah wali, kita berludah di makamnya, nggak boleh. Ya, ngambil sembarangan, ya, ngomong, bercanda, berlebihan, ini tidak menghormati. Yang kedua, dengan cara menolong dakwah mereka. Ya, ada ulama lagi ngajarin apa, kita bantu. Itu bentuk syukur, terima kasih kepada para ulama. Inilah orang-orang yang wajib kita syukuri, paling minim seperti itu. Banyak yang lain termasuk teman-teman kita. Wala tansabul fadla bainakum. Jangan lupa udah dikasih baik sama teman, balaslah sesuai rasa bapak, bukan sesuai real dikasih berapa. Umpama ban bocor, gak punya duit, bengkel jauh, ada teman, kita panggil tolong, dia ternyata bawa sesuatu yang baik, jadi antar ke bengkel, dikasih ongkos untuk nambah umpamanya taruhlah 20.000. Kita setelah selesai semua datang ke rumahnya sebagai syukur. Jangan lepas 20.000 buat ganti yang kemarin Pak, jangan. Rasanya, ingat rasanya, alhamdulillah punya teman yang baik, ya, dikasih hadiah yang lebih baik lagi. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memilih di antara bapak-bapak untuk berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna ini, sehingga istiqomah dengan akhlak yang tadi, menghormati baginda Nabi SAW dengan sungguh-sungguh, kemudian meyakini asyakur, berterima kasih kepada sesama manusia, tidak lupa kebaikan sesama, maka dia berhak mendapatkan nama Abdul Syakur, hamba Allah yang maha syakur, maha membalas hambanya. Di mereka adalah orang yang daya bersyukri. Kalau syakir, dia hanya berterima kasih. Tapi kalau asyakur, daya bersyukri, selalu syukur li rabbihi, kepada Allah. Li'annahu la yara ni'mata illa minhu wa la yara minhu illa ni'mah. Karena asyakur, Abdul Syakur ini la yara ni'mata illa minhu, tidak melihat nikmat kecuali hanya dari Allah, dan tidak melihat dari Allah kecuali nikmat.
Artinya apapun yang terjadi, entah kita dikasih uang yang banyak, kesehatan yang prima, atau sebaliknya kita dikasih pilot, nggak punya duit, kesandung mulu, banyak bocor, dan macam-macam. Itu ujian Allah. Maka dengan ini adalah nikmat Allah milik kita yang alami ujian ini. Ya, walaupun bentuknya mungkin musibah, tetap kita yakin ini adalah takdir Allah. Allah yang maha syakur kepada kita semua. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya, dan Allah jadikan kita sebagai abdus syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur lahir dan batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Yamkin ma'as salama wal afiyah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.